sebelum kita memuji nama Tuhan, adik-adik ada yang tahu nggak nih? Buah roh itu ada berapa ya? Ada yang masih ingat nggak tuh? Kayaknya banyak yang lupa nih. Coba ada berapa? Ayo, KB ada berapa buah roh? Punya gini. Berapa? Itu bukan clue ya, adik-adik mau kasih tahu KB. Ada 9. Ada 9 buah roh adik-adik. Yang pertama apa tuh? Apa tuh KB yang pertama? Kasih dong. Yang pertama adalah kasih. Seperti yang akan kita nyanyikan ya adik-adik. Udah pada siap? Yuk kita bangkit berdiri. Kita mau nyanyi KASIH. Ikutin kakak ya. Yuk. Kasih itu apa adik-adik? Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kasih itu apa adik-adik? Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Dipimpin Roh Kudus setiap hari. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus, inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Inilah buah Roh Kudus. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Siapa yang mau hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus? Angkat tangan. Aku. Kita semua mau hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Makanya kita harus punya 9 buah roh dong. Kita harus punya kasih. Kita harus punya sukacita. Terus apa lagi KB? Damai sejahtera. Damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, semua, iya, semuanya sampai ke pengendalian diri Iya. tuh. Kita harus punya Iya, ya. punya semua harus lengkap. Tadi ada berapa? Ada Ada 9. 9. Kita mau nyanyi burung pipit yang kecil. Siapa yang pernah lihat burung pipit? Kakak pernah lihat? Yang bunyinya gimana? Wih. Yuk
kita mau jadi burung pipit aja dipelihara Tuhan. Apalagi kita anaknya KB, bener nggak? Yuk kita sama-sama nyanyi. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung ada, bunga bakung di padang, diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Lagi sama-sama kita nyanyi. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang, diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Kita dikasihi oleh Tuhan. Bunga bakung, burung pipit, semua dikasihi Semua. Tuhan. Tapi kita lebih dikasihin Tuhan karena kita adalah anaknya Tuhan. Adik-adik boleh kembali duduk. Kita mau siapkan hati kita, pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau angkat lagu. Yesus tuh sayang sama kita loh adik-adik. Kita mau sama-sama mengatakan, yes, Jesus love me. Yesus sayang sama aku. Yuk sama-sama kita menyanyikan ini. Yes, Jesus love me. Yes, Jesus love me. Yes, Jesus love me. The Bible tells me so. Kita mau nyanyi dari awal yuk adik-adik. Yuk sama-sama kita nyanyi. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Sama-sama kita mau nyanyi lebih sungguh-sungguh lagi adik-adik. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus
berdoa, ikutin Kak Karen berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Tuhan sudah sayang padaku. Kami juga mau menyayangi Tuhan dengan segenap hati kami. Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami mau duduk manis. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Hai adik-adik, apa kabar? Wah, luar biasa adik-adik. Pada sehat semua ya. Kita semua dalam lindungan Tuhan. Kita semua sehat adik-adik. Kita semua diberkati. Iya, jadi aku mau cerita nih adik-adik di hari ini. Boleh nggak? Iya. Oke ya, aku cerita ya. Nah, waktu itu ada seorang kakak yang sedang makan. Lanjut, dia dibuatkan minuman kesukaannya sama mamanya. Ya kan, pasti enak sekali. Secara tidak sengaja, adiknya kakak ini lewat dan menyenggol gelasnya. Prang! Jatuh adik-adik. Gelasnya jatuh. Kakaknya kesal adik-adik. Minuman yang dibuatkan mama tumpah. Lanjut, masih ada minuman adiknya kan. Kakaknya mau menjatuhkan juga minuman adiknya. Nah, kira-kira boleh gak adik-adik? Nggak boleh ya. Iya, mamanya bilang, Kak, jangan dijatuhin juga dong. Iya kan? Mamanya bilang lagi, sabar, mama buatkan yang baru. Kalau kakak kesal, harus segera mengampuni adiknya. Jangan juga dibales. Adiknya kan nggak sengaja. Kalau kita numpahin minuman adiknya itu berarti sengaja kan? Kalau kakak itu menumpahkan. Nah, iya adik-adik. Jadi pelajarannya harus sabar gitu kan. Nah, ini kita belajar dari tokoh di Alkitab. Kalau kita itu memang seharusnya sabar. Karena di Alkitab juga mengajarkan adik-adik. Nah, buat adik-adik yang udah bisa baca kitab, coba dibuka Alkitabnya, diambil Alkitabnya, lalu dibuka Kejadian 49 ayat 1 sampai 9. Ya kan? Dilanjutkan dengan Kejadian 50 ayat 20. Nah, ini ditandain dulu ya. Nanti setelah firman ini mungkin adik-adik bisa baca. Jadi ceritanya di sini aku mau kasih tahu dulu. Adik-adik nanti tebak ya siapa tokoh ini ya. Ceritanya di sini, saya seorang yang sangat mengasihi Tuhan. Saya punya bapak namanya Pak Yakub. Ibu saya namanya Ibu Rahel. Nah, saya memiliki 11 saudara adik-adik. Ya kan, jadi saudara saya ada banyak. Lanjut, tapi suatu saat saudara saya membuang saya ke dalam sumur. Aku dibuang di dalam sumur. Aku sedih. Berlanjut dari situ, aku pun dijual ke
seorang saudagar. Aku menjadi budak. Jadi aku ini dijual ke saudagar. Aku menjadi budak. Makin sedihlah hatiku ini, ya kan? Udah dibuat, dijual lagi adik-adik. Dan itu sama saudara sendiri diperlakukan seperti itu. Aku hidup cukup lama di Mesir, bekerja pada Bapak Potifar dan Bapak Firaun. Wah, ya kan? Kejadian itu masih banyak hal-hal yang menyedihkan. Jadi, aku pas bekerja di tempat Pak Potifar, aku pernah difitnah. Padahal aku tidak melakukan kesalahan, tapi aku dituduh melakukan kesalahan. Akhirnya, aku masuk dalam penjara adik-adik. Waduh, di penjara. Padahal gak bersalah. Tapi, suatu saat aku memegang kuasa atas Mesir. Aku dipercaya oleh Raja Firaun. Wah, itu semua aku lalui dengan bersabar. Jadi di saat di penjara bersabar, tetap percaya kepada Tuhan. Aku tetap berserah kepada Tuhan. Sekalipun kondisiku sedang sulit. Di saat aku memegang kuasa, aku pun terus berserah, selalu berserah kepada Tuhan. Ya kan? Saudara-saudara saya suatu saat datang kepada saya dan meminta makan. Wah. Nah, sampai sini coba tebak dulu adik-adik. Siapa nama tokoh itu? Siapa nama tokoh yang kakak ceritakan tadi? Coba tebak. Namanya? Depannya Y. Iya, Yusuf. Namanya Yusuf ya adik-adik. Nah, Yusuf itu sangat luar biasa adik-adik. Kesabarannya dan dia selalu berserah kepada Tuhan. Apapun kondisinya, dia tetap mengandalkan Tuhan. Ya kan? Dia selalu bekerja buat Tuhan juga. Dia melakukan posisinya bekerja untuk Tuhan. Kayak yang lagu kan? Tanganku bekerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakinya berjalan cari jiwa. Nah, di situ kakak mau tanya, kira-kira pas saudaranya datang kepada Yusuf, ya kan? Apa yang dikatakan Yusuf kepada saudara-saudaranya adik-adik? Kira-kira apa? Pas ketemu, wah ini saudara-saudaraku gitu kan? Nah saudara-saudaranya nggak tahu tuh kalau itu tuh Yusuf, tapi Yusuf tahu. Kira-kira apa yang dijawab oleh Yusuf? Apa yang dikatakan Yusuf kepada saudara-saudaranya? Jadi saudara-saudaranya itu dipanggil sama Yusuf, sini, mendekat kepadaku, ya kan? Lalu dia menanyakan siapa? Bapaknya. Dia sangat mencintai orang tuanya adik-adik, ya kan? Saudara-saudara kan takut kan, aduh dipanggil Yusuf nih, jangan-jangan dibales. Tapi Yusuf tidak membalas adik-adik. Dipanggil saudara-saudaranya, dia nanyain, Bapak masih ada apa enggak? Apa kabarnya si Bapak? Wah, saudara-saudara menjawab dengan ketakutan, masih ada. Wah, akhirnya Yusuf senang adik-adik. Wah, bapakku masih ada. Akhirnya papi masih ada. Akhirnya dia meminta saudara-saudara untuk bilang ke bapak, kalau aku ada di sini, panggil bapak ke sini. Soalnya kondisinya saat itu
di Mesir lagi kelaparan adik-adik. Nah Yusuf ini punya stok makanan yang banyak, dia bisa mengaturnya, dia bisa mencukupi. Nah sampai akhirnya ya udah dipanggil lah. Kemudian di saat saudara-saudaranya takut itu adik-adik, kira-kira apa ya tanggapan Yusuf kepada saudara-saudaranya? Tanggapan Yusuf apa? Kalau tadi kan dia manggil, yang dikatakan Yusuf itu memanggil, suruh dia menghampiri, terus suruh panggil papanya. Terus tanggapan Yusuf terhadap saudara-saudaranya yang menyesal apa ya? Jadi saudara-saudara ketakutan adik-adik dan merasa menyesal. Ya ampun, malu, sedih saudara-saudaranya. Ternyata orang yang dulu aku jahatin dia membantu sekarang. Lalu yang dikatakan Yusuf apa? Jangan engkau menyesali perbuatanmu dahulu. Ya kan? Wah, baik banget ya Yusuf ini ya. Jangan menyesali. Ya kan? Karena Yusuf yakin dan percaya memang saudara-saudaranya jahat, tetapi Tuhan itu sangat baik. Tuhan mendatangkan kebaikan buat Yusuf. Yusuf punya mental yang berjuang. Yusuf punya mental yang kuat. Yusuf memiliki kesabaran yang sangat besar. Sampai akhirnya Yusuf dipercaya untuk menjadi penguasa di Mesir, untuk menjadi tangan kanan Firaun. Gitu adik-adik. Ya, jadi kita belajar dari firman Tuhan ini untuk bersabar dan mengandalkan Tuhan. Oke adik-adik. Ya, kita tutup dengan doa ya. Firman kakak hari ini sudah selesai. Ya, kita berdoa kepada Tuhan supaya kita bisa melakukan firman ini dengan baik. Oke adik-adik, mari lipat tangan, tutup matanya, ikut kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau bersabar dan mengandalkan Tuhan seperti Yusuf. Tuhan, kami mau mencintai orang tua kami. Berkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Waktunya aktivitas. Aktivitas kali ini kita akan mengikuti teladannya Yusuf, yaitu Yusuf yang sabar. Jadi aktivitas ini tentang kesabaran adik-adik. Nah, untuk kelas plan dia ada belajar tara, mengeja, membaca, menulis, dan bahasa Inggris. Nah, jadi kita belajar mengeja kata sabar, menulis kata sabar, dan belajar bahasa Inggris dari kata sabar itu sendiri. Nah, jadi adik-adik di sini tugasnya mengeja huruf per huruf, lanjut dibaca dalam satu kata, menulis setiap hurufnya. Ini diikutin pakai pensil ya. Nah, habis itu ini cukup dibaca aja. Nah, ini huruf per hurufnya seperti ini, dibacanya seperti ini. Oke adik-adik. Nah, adik-adik perlu menulis kata ini aja. Jadi adik-adik butuh pensil dan butuh penghapus. Oke, itu untuk kelas plan. Selanjutnya untuk kelas grow. Untuk kelas grow ini adik-adik
harus menyediakan ini yang berisi gambar dan berisi kolom. Nah, ada kolom 1, 2, 3, dan 4. Nah, tugasnya adik-adik harus menempel gambar-gambar ini sesuai dengan urutannya. Nah, kalau adik-adik mengikuti firman Tuhan yang dibawakan, pasti adik-adik gak bakal bingung. Adik-adik butuh gunting, sama adik-adik butuh lem ya untuk mengerjakan aktivitas ini. Jadi adik-adik gunting dulu, lanjut nanti ditempel di kolom ini. Oke, itu aktivitas untuk kelas Grow. Nah, untuk kelas Fruitful, aktivitasnya adalah melengkapi kata yang hilang. Nah, adik-adik bisa menemukannya di mana? Di Alkitab. Nah, jadi untuk kelas Fruitful, kalian harus menyediakan Alkitabnya. Lanjut, kalian harus menyediakan pulpen atau pensil. Nah, ada 5 kata yang hilang. Jadi adik-adik harus melengkapinya ya. Oke, demikian aktivitas untuk minggu ini. Selamat mengerjakan. Tuhan Yesus memberkati.